أشهد أن محمدا والصلاة على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang insyaallah mudah-mudahan bisa setiap bulannya istiqomah, kita akan undang tamu-tamu terhormat, tokoh-tokoh agama wilayah kota dan kabupaten Tegal untuk bersilaturahmi kepada antum semuanya. Bersama itu juga kita undang grup Habu Al-Mustafa, mudah-mudahan juga kalian bisa ikut belajar. Untuk pada siang hari ini kita kedatangan tamu mulia Fadilatul Habib Ali bin Abdullah bin Muhammad Al-Aqas. Beliau guru saya, beliau belajar cukup lama hingga berangkat ke negeri Hadramut, negara Yaman, untuk memperdalam ilmu agama beliau. Dan beliau juga salah satu keturunan cucu daripada Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Sahibul Haul Tegal, yang pertama kali diadakan haul di negeri Republik Indonesia ini. Alhamdulillah beliau berkenan hadir bersama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, berkahi kehidupan dunia akhirat beliau, dan dengan keberkahan beliau Allah memberikan keberkahan kepada kita. Kita tidak akan menyanyiakan waktu beliau, minta sedikit nasihat, saran untuk menjalankan kehidupan di dunia ini dengan kebahagiaan kepada beliau Fadilatul Habib Ali bin Abdullah bin Muhammad Al-Aqas. Kita persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ja'ala da'watan lil huda wa dilala 'alal khair wa nasaha lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'a darajat wa ahmad mahamatid wa dhalika sabil anbiya'illahi wal mursalin wa awliya'ihi salihin wa 'ulamaa'il 'amilin ar-rasikhin fil 'ilmi wal yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimin bidawar milkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya hayyu ya qayyum salli ala sayyidina nuril dhati Muhammadin nuril anwar, salatul wasilah wa a'tihil wasilah wa syajaratul muntaha wal fardu wa sallim tasliman kathira ala Muhammadin أسر الساري وصرف في الأصوات منتقل وعلى آله وأصحابه يا ذا المن والإنعام ويا ذا الجلال والإكرام بعدد من دعاك وعدد ما كان ويكون به وبآله دبر البغي واجعلنا من الساجدين. أما بعد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا كريم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وآله. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan untuk kita bersama. Alhamdulillah, khususnya Al-Faqir bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan saudara-saudara saya sendiri, kaum muslimin dan kaum muslimah, yang mudah-mudahan kita mengharap melalui pertemuan yang mulia ini, karena pertemuan yang didirikan dengan pikir kepada Allah, salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pertemuan yang mulia, pertemuan yang ada bobotnya di sisi Allah, pertemuan yang akan menyebabkan turunnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah melalui keberkahan kita sekarang sama-sama berkumpul dengan berpikir kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam tidak kita lupakan. Kita curahkan kepada guru kita, muallim kita, pengajar kita, Nabi yang sangat cinta sama kita. Hadirin dimuliakan oleh Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita teliti sejarah Nabi besar Muhammad alaihi wasallam, kita bakal mencintainya. Kita bakal mengikuti tuntunannya. Karena Nabi Muhammad alaihi wasallam bukan hanya hartanya, bukan hanya dirinya, semua yang ada di dalam diri beliau alaihi wasallam diperjuangkan untuk kita. Nabi Muhammad SAW kalau kita teliti sejarahnya, kita pelajari kehidupannya, semuanya mengandung kasih sayang kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda di dalam hadisnya, "Innama ana rahmatul muhda." Sesungguhnya aku ini kasih sayang dari Allah yang Allah hadiahkan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insya Allah Allah perkenankan kita semua bisa berjalan-jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya muliakan guru saya Habib Reza Al-Hamid Mahsin Al-Hamid dan Akhi Al-Habib Nizar dan ikhwan yang lain, dan petugas-petugas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga untuk kita yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mengharap kepada Allah melalui pertemuan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan untuk kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan yang kita inginkan insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah hajat kita insyaallah. Dan mudah-mudahan kita jadikan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Fajr ingin sama-sama mengkaji sama antum bersama sini. Alhamdulillah Al-Fajr diperkenankan oleh Allah untuk sama-sama duduk sama antum. Mari sama-sama kita mengkaji, meneliti tentang hadis yang telah disabdakan oleh baginda Rasul alaihi wasallam tentang mahabbah, tentang kecintaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kalau orang sudah dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut akan bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Dan bagaimana tata cara hamba mendapatkan kebahagiaan? Bagaimana tata cara hamba mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala? Itu nanti insyaallah kita akan sama-sama kaji di kajian tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai hadis al-mahabbah, hadis yang menceritakan tentang kecintaan Allah apabila diberikan kepada hambanya. Di sini Al-Fajr bawakan kitab, saya bawakan kitab ini. Kitabnya bernama Mawahibul Mannan, syarah daripada hadis Nurul Iman. Di sini dinyatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza ahabba Allah 'abdan nada Jibril inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbah فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء يا إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض رواه البخاري ومسلم. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu pencermatan mengenai hadis mahabbah ini. Ini modal kehidupan kita. Kalau ingin hidup kita mendapatkan segala-galanya yang kita inginkan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itu kuncinya ada di pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kuncinya kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, nabi yang sangat menyayangi kita, yang sangat memuliakan kita, yang sangat menantikan kedatangan kita nanti. Satu-satunya hamba yang bisa memberikan pertolongan di hari akhir nanti. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Idza ahabba Allah 'abdan, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama hadir, kira-kira kita dicintai sama Allah mustahil apa enggak? Mustahil apa enggak? Tidak mustahil sama sekali. Pintunya Allah selalu terbuka bagi hamba-hambanya yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang imam besar, seorang alim besar, saleh, seorang orang yang baik, yang jiwanya itu terdapat kasih sayang untuk umat Nabi Muhammad alaihi wasallam, beliau menyatakan
Dawagat taubatak ya al-'asi idza batut, dawagat taubatak ya sarid idza batut. Kata beliau, waktu yang sekarang seperti sekarang ini kita kumpul bersama keluarga kaum muslimin dan muslimah, alhamdulillah, membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang semacam ini waktu yang pas untuk kita kembali kepada Allah. Waktu yang pas kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang pas kita untuk mengharapkan ampunan dari Zat yang Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala. Dawagat taubatak ya al-'asi, wahai orang-orang yang sudah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu semacam ini waktu yang pas untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita insyaallah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang akan dicintainya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha kaya, Zat yang maha mulia, Zat yang maha agung, Zat yang maha perkasa, Zat yang maha kuat, Zat yang maha segala-galanya. Apabila Allah cinta kepada salah seorang hamba, maka lihat kata Nabi Muhammad, nada Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Jibril. Jibril adalah salah satu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu. Dan ini salah satu perkara yang wajib diimani oleh seorang muslim atau muslimah yang sudah mukallaf. Harus tahu nama-nama malaikat yang 10 secara tafsir, secara perinci. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir dan setelahnya. Salah satunya ada Jibril. Jibril ini kepalanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah Subhanahu wa taala ini jumlahnya sangat banyak yang dimiliki oleh Allah. Bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala jumlahnya sangat banyak. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang tahu bala tentara Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak. Dan Jibril alaihissalam, sewaktu Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, maka Allah menyuruh kepada Jibril, "Ya Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh." Lihat kemuliaan seorang hamba yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, saya cinta kepada hamba saya yang namanya misalkan A bin B. Saya cinta kepada A bin B, maka engkau wahai Jibril harus mencintai A bin B." Lihat kemuliaan yang diberikan oleh Allah apabila seorang hamba sudah diberikan kasih sayang, sudah dicintai sama Allah. Malaikat Jibril itu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahu situmi ajanah, mempunyai 600 sayap. Ini dalam hadis Nabi Muhammad alaihi wasallam, yang mana satu sayap itu menutupi dunia. Jibril alaihissalam. Itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Jibril, "Ya Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh." Wahai Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si A bin B tadi, maka engkau harus cinta kepada A bin B tersebut. Fa yuhibbuhu Jibril. Kemudian Jibril mencintai hamba tersebut. Ya, apa kalau sudah mempunyai kecintaan dari Allah, Allah sudah mencintai. Kemudian Allah perintahkan kepada kepala para malaikat Jibril alaihissalam untuk mencintainya. Kalau Jibril mencintainya. Saya tanya misalkan kalau sekarang kita ini yang hadir ini punya orang, misalkan punya teman orang misalkan paling kuat atau paling kaya, senang enggak? Nah, orang yang mempunyai misalkan ya kedudukan di dunia ini kira-kira senang enggak? Jalan bareng, duduk bareng. Nah sekarang kalau orang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan kepada kepala para malaikat untuk mencintai. Bisa terbayang? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril yang sebegitu kuatnya, begitu dahsyatnya untuk mencintai hamba tersebut. Kemudian Jibril mencintai hamba tersebut. Dan Jibril alaihissalam menyeru kepada penduduk langit. Penduduk langit disuruh sama Jibril. Di langit ada makhluk banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap kita nanti akan kembali menuju alam tersebut. Ya, terdapat di alam akhirat sana surga, terdapat neraka, terdapat kenikmatan, terdapat kesengsaraan, terdapat kemuliaan, terdapat kehinaan. Di akhirat terdapat macam-macam. Ada kenikmatan, ada adab dari Allah Subhanahu
wa ta'ala, ada kursi, ada arsy, ada surga, ada neraka dan macam-macam di akhirat sana. Dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu Jibril alaihissalam menyeru kepada penduduk langit, ya ahlus sama. Jadi kita ketahui yang namanya bala tentara Allah, malaikat Allah itu jumlahnya sangat banyak, tidak terhitung banyaknya. Sampai Allah menyatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu bala tentara Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, saking banyaknya. Tahu Ka'bah ya? Mudah-mudahan kita mengharap kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perkumpulan yang mulia ini. Perkumpulan yang mulia, bukan perkumpulan sembarangan. Ini perkumpulan yang mulia. Melalui perkumpulan yang mulia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan setiap kita berangkat haji. Ada yang sudah pernah haji, insyaallah. Kalau ada yang sudah pernah haji, insyaallah berangkat lagi, insyaallah. Fadlullah wasi', rahmat Allah sangat luas. Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya sangat luas. Apabila hamba mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bukakan pintunya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tamam. Tahun ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Jibril menyeru kepada penduduk langit, ya ahlus sama. Yang mana tadi kita katakan bahwasanya malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai ciptaan di alam langit sana, namanya Baitul Ma'mur. Pernah lihat masjid namanya Baitul Ma'mur? Pernah dengar? Di semuanya. Baitul Ma'mur, Tegal Sari. Baitul Ma'mur itu di langit sana namanya Baitul Ma'mur, tempat namanya Baitul Ma'mur. Itu setiap hari malaikat masuk, 70.000 malaikat masuk, tidak keluar lagi. Antum bisa bayangkan? Kita bisa bayangkan 70.000 malaikat setiap hari masuk, tidak keluar lagi dari awal sampai akhir. Sampai sekarang setiap hari masuk, tidak keluar lagi. Ada yang mau nanya apa? Ada kira-kira full apa? Beli sesok apa belah? Hah? Tempat samanya kan jika misalnya 1 juta wong, luwih. Tapi insyaallah orang yang sudah wong insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala mudah insyaallah mempermudah keadaan kita insyaallah. Amin. Itu Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk 70.000 malaikat, tidak keluar lagi. Mungkin ada yang mau nanya, kalau sol-solan, ya kan? Tidak sol-solan, tidak full. Maka jawabannya tidak. Mengapa? Karena malaikat itu tercipta dari jisman nuraniyah. Jismun nurani, tercipta dari nur malaikat itu. Sekarang di lapa ini ya, uang Tegal Sari, terus uang Tegal Sari, daerah misalnya Pasar Sore, daerah misalnya daerah di perkara Tegal ini, saben gua bawa senter, nyenter menjero lapa dia. Kira-kira lampu ini bisa maju nggak? Mudah Kidul Kabupaten ditundang kabeh, kon gawa senter nyenter kabeh njero lapak piye? Siji maji, sentere sinare maji, mudah Tegal kabeh nyenter tempat piye? Full apa boleh? Ora. Maka masih senter itu masih bisa masuk, manggil orang Jawa Tengah semuanya suruh nyenter pakai senter di tempat ini. Masih bisa masuk senter itu. Begitu juga para malaikat tercipta dari nur, dari cahaya. Mereka tidak sol-solan. Setiap hari masuk 70.000 malaikat, tidak keluar lagi. Nah, Baitul Ma'mur itu porosnya sama dengan Ka'bah kalau di dunia. Kalau Ka'bah di Mekah itu di dunia, ya di dunia di Ka'bah di Mekah, itu di atas sama dengan Baitul Ma'mur. Jadi di atas Baitul Ma'mur, di bawah ada Ka'bah. Setiap hari 70.000 malaikat tidak keluar lagi. Makanya bukan hanya malaikat yang masuk Baitul Ma'mur. Bukan hanya itu malaikat masih banyak. Ada penjaga surga, ada penjaga neraka, ada malaikat macam-macam, malaikat pembawa arus, pembawa kursi, dan macam-macam malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak jumlahnya yang sebegitu banyaknya yang tidak bisa dihitung. Sama Jibril kepalanya diseru karena perintah dari Allah, ya ahlus sama, wahai penduduk langit. Ini seruan dari kepala, kira-kira menurut apa anda anak buahnya? Jibril alaihissalam, ya ahlus sama, wahai penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Kata Jibril, wahai penduduk langit yang sebegitu banyak jumlahnya, ya surganya, ya nerakanya, ya malaikatnya, ya kenikmatannya, dan macam-macam di sini. Disuruh sama Jibril, innallaha yuhibbu fulanan. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah cinta kepada tadi si A bin
bin B. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh, maka kalian harus mencintai si A bin B tadi. Fa yuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit semuanya cinta. Coba kita ingin kiaskan sama-sama, coba kita akan metafakur ya, kita tafakur. Yang namanya kalau kita di alam dunia ini, di kampung kita, ya di kampung kita, satu kampung senang sama kita, kira-kira enak apa enggak? Senang apa enggak? Satu kampung senang sama kita. Tapi nyolong ya senang gitu. Satu kampung cinta sama kita. Tamam. Kemudian, diperluas lagi. Kampung sebelahnya cinta sama kita. Diperluas lagi, Tegal cinta sama kita. Semua setegal cinta sama kita. Se-Jawa Tengah cinta sama kita. Se-provinsi Jawa cinta sama kita. Bisa terbayang kira-kira senangnya hamba itu di mana? Tidak terbayangkan. Ya Allah. Satu dunia cinta sama kita. Satu dunia cinta sama kita gimana? Tidak terbayangkan. Ini ambil kunci dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau hamba sudah dicintai sama Allah, Allah memerintahkan Jibril untuk mencintainya, dan Jibril menyuruh kepada penduduk langit yang sebegitu banyak jumlahnya, wahai penduduk langit, kalian wajib mencintai A bin B. Semua penduduk langit cinta sama A bin B. Bisa terbayang tadi yang kita kiaskan, kalau satu kampung cinta sama kita, bagaimana keadaan kita bahagianya? Satu kampung, satu satu provinsi, satu Indonesia, bahkan satu dunia kalau cinta sama kita, kira-kira gimana? Ya Allah, senangnya gimana kita? Mana Pak Baik? Tidak terbayangkan. Makanya. Syukur aku bibi. Amin. Jangan kita berharap kepada Allah semua. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah SWT apa yang dicintai oleh Allah SWT. Ini juga amalan satu ya, kalau doa jangan sendirian. Doakan saudaranya kaum muslimin. Baik. Tunggu ya. Kemudian penduduk langit cinta kepada hamba tersebut A bin B. Kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah SWT kembali, fayudha lahul qabul. Allah akan memberikan kepada A bin B tadi di dunia al-qabul, diterima oleh penduduk bumi. Orang penduduk bumi itu senang sama diri. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan di dalam hati para hamba-hamba Allah, entah dari kalangan kaum manusianya, kalangan kaum jinnya, kalangan kaum binatangnya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada hamba tadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita tadi ambil tentang kemuliaan hamba apabila dicintai oleh Allah, mestinya insya Allah tergugah di dalam diri kita ingin dicintai sama Allah ya, ingin dicintai sama Allah. Allah zat yang maha kaya. Kalau orang ingin kaya, minta sama zat yang maha kaya. Ingin mendapatkan perlindungan, Allah maha melindungi, maka Allah yang melindungi, minta perlindungan kepada zat yang maha melindungi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemuliaan itu semua bagaimana tata cara kita untuk mendapatinya? Bagaimana kita mendapati kemuliaan semacam itu kok sampai dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya di sini disebutkan salah satu di antara perkara yang menyebabkan kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ambil kunci untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kata Allah, pencipta kita semua, pencipta alam semesta, pencipta as-sagalain, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta neraka, pencipta surga, yang memberi rezeki kepada kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, yang akan mematikan kita dan yang akan membangkitkan kita, Allah Jalla wa Ala. Allah memberikan tata cara untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Kata Allah, katakan wahai kekasihku Muhammad dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian mengaku cinta kepada Allah wahai hamba Allah, maka jalannya satu, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Kunci terbesar kita mengikuti Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad dijadikan idola, dan semua yang ada di dalam diri Nabi Muhammad semuanya indah. Nabi Muhammad, kalau misalkan di antara kita ada yang menanya, saya ini sebagai kepala keluarga, Nabi Muhammad kepala keluarga. Misalkan di antara kita ada sebagai pemimpin di daerahnya misalkan,
saya sebagai pemimpin, Nabi Muhammad seorang pemimpin. Ya, kalau misalkan saya dulu seorang guru, Nabi Muhammad seorang guru. Jadi Nabi Muhammad itu suri tauladan satu-satunya yang akan membawa untuk umatnya mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ya akhwani, siapa lagi panutan kita kalau bukan Nabi Muhammad? Selain Nabi Muhammad tidak bakal ada yang akan membawakan untuk kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau sudah seseorang memegang teguh mau mengikuti tuntunan Nabi besar Muhammad alaihissalam, tidak mungkin hamba itu mendapatkan kesengsaraan sama sekali. Insya Allah mudah-mudahan perkumpulan yang mulia ini, insya Allah Allah menurunkan di dalam hati kita, insya Allah kecintaan kepada Nabi besar Muhammad, sehingga kita mau berjalan di jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalannya satu, ikuti aku Nabi besar Muhammad. Tadi kita katakan kalau kita seorang pemimpin, Nabi seorang pemimpin. Kalau kita seorang panglima perang, Nabi Muhammad panglima perang. Kalau kita seorang istilahnya kepala keluarga, Nabi Muhammad kepala keluarga, punya istri, punya anak. Kalau kita apapun, kita jual beli, Nabi Muhammad juga jual beli, tijarah, pedagang. Ikuti Nabi Muhammad SAW, maka kebahagiaan akan didapati oleh kita yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antara tata cara untuk kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan kita mengikuti Nabi Muhammad, balasannya dari Allah, kita akan dicintai sama Allah. Itu tadi kecintaan dari Allah apabila diberikan, maka hamba tersebut akan dicintai oleh penduduk langit dan akan dicintai oleh penduduk bumi. Tamam. Dan banyak lagi di antara kemuliaan yang akan didapati oleh hamba, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba kalau mau mengikuti tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang akan membawa kepada kita keberkahan, pertemuan yang akan membawa kita keselamatan, pertemuan yang akan membahagiakan keadaan kita insyaallah di dunia dan di akhirat insyaallah. Al-Fagir titip satu pesan untuk saya sendiri dan untuk antum semua. Ya, pelajari Nabi Muhammad SAW. Ingat, ya, berusaha untuk menaruh di dalam hatinya kecintaan kepada Nabi. Kalau orang menaruh kecintaan di dalam hatinya Nabi Muhammad, tidak bakal merugi. Tidak bakal merugi. Di akhirat sana tidak ada bisa yang menolong kecuali syafaat yang akan diberikan hanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu-waktu senggangnya antum, ya di sini misalkan senggang samping antum suatu saat ngobrol satu sama yang lain, jangan lupa baca salawat sama Nabi Muhammad SAW. Istighfar, salawat, mungkin salawat yang kita barangkali yang sering kita dengarkan yang paling mudah, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Baca perkara tersebut akan membawakan ketentraman di dalam diri kita, akan membawa kepada kita keberkahan di dalam kehidupan kita, akan membawa untuk kita mendapatkan semua kebahagiaan. Puncak kebahagiaan pintunya lewat Nabi Muhammad, tidak ada yang lain. Kurang lebih minta maaf Al-Fagir apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati antum, minta maaf ya. Dan saya minta sama antum semua doakan kita, doakan Habib bin Reza untuk kita bersama, insyaallah doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan di akhirat. Dan insyaallah kita juga mendoakan antum semua, insyaallah kita akan doakan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kurang lebih minta maaf. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.